Bayangin, ada orang duduk di depan kamera, ngobrol santai, lalu duit masuk ratusan bahkan jutaan rupiah cuma dari suara. Sementara di luar sana, banyak orang kerja dari pagi sampai malam bahkan sampai lembur. Kebanyakan mustahil buat dapat gaji sampai segitu. Yang jadi pertanyaan sederhana, streamer itu pekerja digital atau cuma pengemis yang naik kelas aja? Bahkan sampai ada yang bilang pengemis modern. Sebenarnya orang-orang ngapain sih ngasih mereka donasi? Apakah mereka benar-benar butuh? Yap, selamat datang di era streamer, profesi yang dulu dianggap remeh, bahkan sampai dikatain, ngapain sih nontonin orang main game? Dan ya, kita bakal diskusikan jujur-jujuran aja. Fenomena streamer itu bukan cuma tren, ini cerminan perubahan cara dunia memberi nilai. Dulu orang dihargai dari etos kerjanya yang giat, disiplin, kuat, dan tahan banting. Intinya tenaga lah. Kalau sekarang dari perhatian, yang dimana orang itu bisa membuat orang lain dapat memperhatikan atau mantengin dia. Dan karena suka atau menarik, pada akhirnya mereka donasi. Alasannya apa? Ya biasanya karena ingin mensupport si streamer agar semangat dan membuat konten-konten serupa yang disukai. Ada juga karena alasannya ingin disebut namanya oleh si streamer. Masih inget gua nggak? Udin, siapa Udin? Udin tukang tambal ban, bro. Kapan hari ban gua bocor, lu yang nambalin Udin. Dan masih banyak lah alasan lainnya. Streamer sebenarnya mulai meledak sejak platform live streaming semakin mudah diakses. Platform seperti yang sering digunakan yaitu YouTube dan TikTok bikin siapapun bisa siaran langsung cuma modal internet dan handphone. Awalnya sederhana, orang nonton streamer karena skill gaming atau sekedar pengen hiburan real time. Ada interaksi langsung, ada chat, ada donasi, rasanya lebih hidup dibanding video biasa. Ada beberapa alasan kenapa dunia streamer bisa sebesar sekarang. Pertama, interaksi real time. Penonton nggak cuma nonton, tapi ikut terlibat. Kedua, orang suka karena streamer melihat apa adanya. Semakin lama orang nonton, semakin besar peluang cuan dari ads, sponsor, sampai donasi. Jadi wajar aja kalau kontennya makin heboh, makin bagus, karena perhatian adalah uang. Jadi fenomena donasi hari ini bukanlah hal yang aneh di era digital sekarang. Notifikasi uang muncul di layar dan streamer itu membacanya. Penonton yang mendonasi juga bangga karena disebutkan namanya. Streamer pun senang karena dapat dukungan. Semuanya terlihat normal. Tapi kalau dia dari luar, ini terasa janggal karena transaksi terjadi bukan dari produk atau bentuk fisik, tapi dari pengalaman. Hanya karena ingin disebutkan namanya oleh si streamer sampai dibela-belain ngasih duit atau donasi. Kalau dipikirkan secara logika, ngapain ya kita ngasih duit ke orang yang termasuk kategori kaya atau bercukupan? Dan disinilah stigma pengemis modern itu muncul. Kenapa istilah itu muncul? Karena secara visual, donasi terlihat seperti permintaan uang. Apalagi ketika nominalnya cukup besar. Ada reaksi dari si streamer, misal menyebutkan namanya dan berterima kasih. 1000000 dari Mustafa. Ya, sejuta. Habis di Mustafa. Di dunia digital, perhatian adalah komoditas. Semakin banyak orang nonton kamu, semakin besar peluang kamu menghasilkan uang. Dan streamer menjual sesuatu yang abstrak, rasa ditemani, hiburan spontan, dan interaksi real time. Ini bukan produk, tapi pengalaman. Gua ambil contohnya Kobo Kanairu. Kobo Kanairu adalah seorang virtual YouTuber, atau bisa disebut VTuber, asal Indonesia yang tergabung dalam agensi Hololive Production. Tepatnya di divisi Hololive Indonesia generasi ketiga. Gue kadang suka nonton live streamingnya, dan bahkan terkadang gue juga donasi ke doi. Kenapa? Ya karena gue suka pribadinya yang lucu, kreatif, suka cepat ceplos, kalau ngomong gak ada rem. Sebab berisik banget yang donasi anjim. Ini si batu ini batu ini loh, di atasnya ini loh gunggung ada. Mana sih? Jadi, argumen streamer bukanlah pengemis modern. Selama ada value, itu bukan meminta-minta, tapi itu menjual, dan donasi hanyalah bentuk pembayaran sukarela, tidak ada yang memaksa. Seperti musisi jalanan, stand up komedi,
dan channel YouTube yang kalau kita ingin melihat konten yang eksklusifnya harus gabung atau join membership terlebih dahulu. Penonton bayar karena menikmati dan ada value-nya. Sangat berbeda bukan dari kata pengemis? Kalau pengemis adalah praktek memohon kepada orang lain untuk memberikan bantuan, seringkali berupa uang, dengan sedikit atau tanpa harapan imbalan bagi si pemberi. Orang yang melakukan hal itu disebut pengemis. Ada yang hanya duduk santai dan mengulang kalimat yang sama, ngobrol sama kawan-kawannya yang ada di stream. Contohnya streaming Reza Arab. Reza Arab juga sering dihujat karena donasi yang diberikan itu terlalu besar, padahal cuma fokus ke gift tanpa konten. Dan ada live streaming yang cuma joget-joget kayak sadboard, juga dihujat-hujat sebagai pengemis karena bikin live streaming joget-joget setiap kali ada donasi. Itu semua bukanlah pengemis, karena secara objektif mereka semua streamer yang tujuannya adalah menghibur dan mencari penghasilan juga. Jadi kesimpulannya, streamer bukanlah pengemis, mereka produk zaman dimana perhatian lebih mahal dari tenaga. Dan selama manusia masih butuh hiburan, profesi ini akan terus ada. Jadi mungkin pertanyaan yang seharusnya, kenapa mereka kerja santai tapi dapat uang yang lumayan? Tidak seperti pekerja yang mengandalkan fisik atau tenaga yang ekstra. Kenapa kita mau memberikannya uang atau donasi? Disitulah letak jawabannya. Kalau kamu punya sudut pandang yang berbeda, tulis aja di komentar, oke? Karena diskusi seperti ini nggak pernah hitam dan putih, atau tidak selalu memiliki jawaban yang mutlak. Dan kalau kamu suka pembahasan jujur seperti ini tanpa filter, jangan lupa subscribe.